Baik, jadi di sini saya ingin mengerjakan tugas Microsoft Excel, yakni yang pertama untuk sheet 1 itu disuruh untuk membuat tabelnya itu menjadi rapi sebanyak 7 kolom dengan satu kolom tambahan yakni kolom nomor. Untuk di sheet pertama, kita disuruh merapikan berubah menjadi 7 kolom dengan satu tambahan kolom nomor. Yang kedua, itu untuk membuat tabel baru yang menghitung jumlah entry yang terdapat pada tabel sesuai dengan judul tabel baru. Lalu, untuk tabel baru yang dibuat tersebut, kita buat dua grafik. Selanjutnya juga kita menghitung untuk total, rata-rata, median, nilai minimum, nilai maksimum, dan juga simpangan bakunya. Untuk yang di halaman sheet 1 atau halaman pertama, ini kita terlebih dahulu kita rapikan untuk eh, tabelnya dengan cara kita klik Ctrl Shift panah ke bawah. Ini kita untuk ngeblok data seluruhnya. Lalu untuk kita merapikan kolomnya, kita bisa menggunakan shortcut yakni ALT, A, E. Nah, akan muncul seperti ini untuk mengkonvert teks menjadi kolom. Lalu kita eliminate it, next. Karena ini kita dipisahkan dengan tanda koma, maka kita centang di bagian komanya. Lalu next. Finish. Nah, ini untuk bagian sini datanya sudah terpisahkan menjadi kolom masing-masing. Kita bisa rapikan dia menjadi tengah dengan Ctrl Shift V. Lalu kita ke home, kita rapikan datanya agar berada di tengah. Selanjutnya, untuk menambahkan kolom satu lagi, yakni kolom nomor, kita bisa menggunakan di bagian sel ini, kita pencet insert sheet column. Sudah bertambah satu kolom lagi yang baru. Lalu di sini kita bisa tulis untuk kolom barunya itu nomor. Nah, kita kan disuruh untuk membuat penomoran nih, untuk penomoran otomatis. Sebelum itu kita cari dulu, karena di sini dia ada data yang kosong. Jadi kita bisa dengan menggunakan Ctrl Shift panah ke bawah, lalu nanti dia akan berhenti karena kalau misalnya ada data yang kosong. Ini bisa kita hapus sheetnya dengan memencet Delete. Bisa delete. Selanjutnya kita cari yang selanjutnya. Nah, di nomor 261 juga ada data yang seperti ini. Kita bisa klik kanan pada panah, lalu kita delete. Selanjutnya kita membuat penomoran otomatisnya. Kita tulis dulu satu. Lalu ini kita klik Alt HFIS. Lalu kita pilih centang bagian kolom. Stop value, karena tadi kan ada 6.705. Karena kita sudah hapus dua data, berarti ada 6.703. Lalu kita sisihkan bagian header tabel. Berarti ada 6.702. Nomornya sudah otomatis dibuat. Kita data tengah lagi. Kita bisa paskan datanya atau kita paskan kolomnya dengan klik dua kali. Tanggal 16 itu udah ngomong, selesai dulu. Untuk memisahkan antara tabel dengan header tabel dengan isinya, kita bisa berikan dia warna sesuai dengan yang kita mau. Ini datanya sudah otomatis terpisah. Selanjutnya kita bisa untuk buat ordernya agar dia terbentuk seperti sebenarnya tabel all border. Oke, ini tabel pertama sudah jadi.
Selanjutnya kita buat tabel kedua, yakni tabel age ya. Kita mau bikin age dengan jumlah. Kita bisa gunakan insert, lalu kita ke menu pivot table. Untuk table range itu kita isi di bagian age-nya ini, kita klik, Ctrl, Shift, panah bawah. Ini untuk blok semua data dari atas sampai ke bawah, khusus di kolom yang itu. Lalu kita klik OK. Kita pindah kembali ke atas. Pindah kembali ke atas. Tabel. Hari Sabtu itu, Bang, kalau ada yang nunggu, Bang. Bentar ya teman-teman. Kita ulang kembali. Insert. Pivot table. Pivot table. Jangan bebean. Acara karena Bang, kalau bisa yang dilayoni. Yang BC kan Insert. 10 orang mungkin. Kalau Pivot table. ini banget yang benerin. Table range-nya kita buat Dan sampai ke bawah. Kita klik OK. Ya. Di sini kita bisa centang kolom age. Pak. Untuk Yo, values-nya, Kasmi. kita pilih rumus yang count. Michael. Oke. Masih kan? Lalu ini kita klik di panah di mouse, kita klik sebelah kiri, kita tahan, lalu kita pindahkan ke rows. Nah, oke. Ini datanya sudah otomatis terbuat dari tabel. Bisa lihat ke atas, kembali ke atas. Oke. Ini selanjutnya kita akan menggabungkan dia menjadi interval. Kita bisa menggunakan cara klik kanan di mouse, lalu group. Ini merupakan panjang kelasnya. Jadi kita bisa ubah menjadi 5 biar tidak terlalu sedikit ya datanya. Kita akan oke. Ini sudah menjadi data yang memiliki interval. Nah, kita tahu dari mana kalau misalnya data ini tuh valid. Kita bisa melihat dari grand totalnya 6.702, sama seperti yang berada di tabel ini tadi. Ada 6.702 kolom. Oke, ada 6.702 baris. Lalu kita harus membuat, kita ubah dulu namanya agar tidak rancu ya. Kita ubah menjadi age. Ini kita ubah menjadi total. Oh ya, untuk yang PKN itu ya negara tinggal ya. Selain ini, kita juga disuruh untuk membuat rata-rata. Rata. Untuk rata-rata itu kita menggunakan formula average. Kita blok data ini. Jadi nanti kata orang lalu kurung enter. ini Ini untuk rata-rata datanya. Lalu kita buat median. Jadi kita harus siap. Median formulanya itu adalah median. Buka kurung. Kita buat kembali datanya. Kurung enter. Selanjutnya kita untuk membuat bisa nggak kita lama di sini lagi? minimal. Nilai minimum. Nilai minimum itu adalah nilai yang jumlahnya itu paling sedikit atau nilai terkecil. Kita gunakan rumusnya sama dengan min buka kurung. Kita blok datanya. Tutup kurung enter. Selanjutnya kita mencari nilai maksimum. Buka kurung. Max. Kita blok kembali datanya. Kurung enter. Ini untuk nilai maksimal atau nilai tertingginya. Di data ini nilai tertingginya adalah 2233. Selanjutnya kita mencari simpangan baku. Simpangan baku itu rumusnya adalah rumus simpangan baku itu kita menggunakan rumus STDF titik P. STDF titik P yang ini. Oke, aku kita blok kembali datanya.
Jangan terlalu Nah, capek. ini untuk rata-rata, median, minimal, maksimal, dan simpangan bakunya. Ini kita bisa buat dia memiliki gambar agar bentuknya seperti tabel. Lalu memisahkan bagian ini dengan isinya, kita bisa berwarna. Selanjutnya adalah kita membuat data kolom baru atau tabel baru untuk menghitung jumlah gender. Orang Untuk ini kita bisa buat tabelnya cari berenang kamera. kita membuat gendernya, kita kan nggak mungkin nih masukin male female satu-satu ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus unik. Guna rumus unik ini adalah agar kita mencari data-data yang telah ada, tapi tidak double gitu. Jadi kalau misalnya di sini kan male dibuat sebanyak itu ya. Nanti di sini hanya akan muncul satu. Buka kurung. Tabelnya kita blok male, Control Shift bawah, lalu kita tutup kurung. Jadi sudah jadi, ini ada 3 gender berarti yang ada di data ini. Untuk jumlah, kita gunakan rumus count if. Kenapa count if? Karena kita itu mau menghitung data, yang datanya itu ada banyak nih. Tapi kita mau menghitung dia itu sesuai dengan kriteria yang di sini. Count if, rumusnya itu count if buka kurung. Range-nya kita ambil dari sini, blok ke bawah, lalu titik koma untuk kriteria. Kriteria itu datanya tuh yang mana sih yang mau kita hitung. Nah, ini kan male, female, other. Berarti kita blok yang itu, lalu tutup kurung, enter. Nah, ini dia untuk data female, male, other. Untuk gendernya, jumlahnya itu ada, male-nya ada 3.674, female-nya 3.014, other-nya ada 14. Selanjutnya kita membuat jumlah. Untuk menghitung jumlah, kita gunakan rumus sum. Sum. Sama seperti tadi, kita blok. Enter. Soalnya ada 6.702, berarti datanya valid ya. Selanjutnya kita mencari rata-rata, median, minimal, maksimal, dan simpangan bakunya. Kita cari di sini. Rata-rata, median, max, simpangan Polisi. ya, kita mau mencari ini. Rata-rata rumusnya sama seperti tadi, yakni kita menggunakan rumus average. Itu pasti kalau ada kegiatan dia bawa Kita buat datanya. ada Median, kita gunakan rumus median, buka kurung, kita blok kembali datanya, enter. Selanjutnya untuk nilai minimal atau nilai minimum, nilai yang paling kecil, kita gunakan rumus min. Kita blok datanya, tutup, enter. Nilai maksimal, rumusnya max, kita blok kembali datanya, tutup kurung, enter. Simpangan baku, rumusnya tadi stdf dot p, buka kurung, kita blok kembali datanya, kurung, enter. Nah, ini kita bisa paskan kembali ya, karena lebih rapi dan tidak terpotong tulisannya. Kita klik 2 kali. Kita bisa rapikan, kita berikan border agar terbentuk seperti tabel. Kita buat foto tengah, rapikan sesuai selera saja sebenarnya. Ini untuk memisahkan antara si tabel dengan hasil yang kita cari tadi. Selanjutnya adalah tabel education level kita buat. Education level. Education level dan jumlahnya. Untuk education level, kita untuk rumusnya kita sama, kita gunakan unit.
mencari jumlah datanya tanpa ada pengulangan, kita blok di bagian bestseller sampai ke bawah. Control Shift ke bawah, titik koma, Terus, tidak usah titik koma langsung, kurung Enter. Nah, education levelnya ada bachelor, master, PhD. Sebentar. Kalau data yang di education level ini ada data yang kosong nih. Kita kalau misalnya kita cari di sini. Tadi kita gunakan rumus unique. Home, kita blok datanya, terus ke panah bawah. Nah, ini kan datanya ada yang kosong nih, ke arah bawah. Jauh banget ya. Nih, dia datanya ada yang kosong, jadi dia bakal berhenti di situ. punya kami bang, mana punya ikan? Kok ada bang pernah ada mereka bang? Dia sih pak kalau bilang Cari data yang berhenti di mana. kan sudah belum. Nah, di sini datanya sudah mulai berhenti ya. Dan sekarang Ini ada yang kosong. Kita bisa shift lagi ke bawah, lagi. Baru kita tutup kurung, enter. Nah, kenapa ada yang nol? Karena tadi ini datanya yang kosong. Untuk jumlah, kita gunakan jumlahnya itu tadi sama seperti yang tadi. Selanjutnya kita gunakan rumus found if. Oh, range-nya itu yang education level. Kriterianya kita pilih data yang tadi telah kita susun. Nah, gini teman-teman. Kenapa di sini tuh jumlahnya nol? Karena tadi ada data yang kosong. Kalau misalnya kita cari nih data yang kosong tadi, ini data yang kosong tadi kalau misalnya kita isi other misalnya. Other, otomatis di sini juga dia akan berubah menjadi other. Nah, jadi jumlahnya ada satu. Agar dapat kita hitung, kita gunakan ini juga tadi jumlah ya rata-rata maksimal maksimal simpangan baku kita copy aja ya biar tidak lama. Kita paste jumlah kita gunakan rumus sum buka kurung kita buat datanya kurung enter. Oke pas ya 6.702 rata-rata kita gunakan rumus average kurung kurung enter. Median kita gunakan rumus median. Minimal kita gunakan rumus min. Ini kita ubah aja deh ya jadi total karena di atas itu sudah jumlah. Ini kita bisa ubah jadi ini kita rapikan lagi tabelnya kita buat rata tengah. Itu kita berikan border. Untuk ini bagian isinya dan ini agar terpisah kita berikan warna. Kita rapikan aja sesuai yang kita mau ya. Kemudian untuk data yang terakhir yang mau kita buat tabel yaitu adalah job title. Job title ini adalah tabel yang wajib dibuat ya dalam tugas. Kita buat di sini job
title dan jumlah. Job title kita gunakan juga rumus unit. Ini tujuannya agar kita tadi tidak ada data yang double gitu ya. Cuma satu aja, cukup satu aja. Enter. Nah, ini untuk data-datanya. Kita rapiin biar tidak ada yang terpotong. Selanjutnya untuk rumus, kita bisa gunakan rumus yang tadi, yakni rumus count if. Count if, buka kurung, range-nya kita ambil yang job title, kita blok seluruhnya, titik koma, karena itu kalau misalnya ya yang diminta oleh rumus titik koma. Tapi ini tergantung dengan komputer masing-masing atau laptop masing-masing. Kriteria kita ambil yang ini, Ctrl Shift panah bawah, tutup kurung, enter. Nah, otomatis datanya akan terisi nih. Berarti jumlah yang IT support itu ada satu orang. Yang jobnya itu jadi FP of Finance itu ada satu orang. Selanjutnya adalah kita buat juga nih untuk jumlah-jumlahnya. Jumlah kita coba yang isinya tadi ikut copy. Jumlah rumusnya kita gunakan sum kurung. Kita blok data ini sampai ke bawah. Untuk kurung enter. Sampai 93 aja. Enter. Median, kita cari dengan rumus median. Kita ambil sampai 194 saja. 3. Untuk kurung, enter. Kenapa cuma mengambil sampai 193? Karena untuk datanya kan tadi cuma sampai di sini nih. Ini ada di kolom S baris 193. Baris 193. Hanya kita cuma ambil itu saja. Untuk nilai minimalnya kita pakai rumus min, buka kurung, kita blok lagi. Atau kita bisa tuliskan aja nih dia secara manual, biar kita nggak perlu hapus-hapus kayak tadi ya. Itu berarti S2 sampai dengan S1000. S1 93. Enter. Nah, berarti ini tolong kembali datanya. Nilai minimal min kurung S2 sampai dengan S193. Oh, titik dua guys, maaf, pantas salah. S193. Nah, ini untuk datanya sendiri. Kita enter. Nilai minimalnya 1 karena nilai terkecil yang ada di sini itu 1. Maksnya gunakan S2 sampai. Titik 2 itu artinya sampai S193. Nah, simpangan baku juga sama rumus S2F.
buka kurung, Nilainya. S1, S2, sampai dengan S193. Nah, tadi kan itu rumusnya STD titik P, tapi STD juga bisa harusnya. Kalau misalnya kita ubah rumusnya jadi STD titik P, berubah nggak dia? Nah, sama kan ya? Berarti kita bisa gunakan rumusnya itu STDF atau STD titik P. Gak apa-apa, sama aja. Ini untuk data yang tadi kita bisa rapikan ya. Sini, Ctrl Shift ke bawah. Kita buat dia menjadi rata tengah. Ini sudah rapi. Kalau misalnya kita mau membuat untuk pemfilteran ya, untuk ngefilter itu kita bisa Ctrl Shift L. Ctrl Shift L. Apa dia tidak mau diklik ya? Nah, sini aja. Kalau misalnya kita mau membuat filter, kita bisa gunakan rumus Ctrl Shift L. Ini untuk buat pemfilteran. Misalnya di sini kita mau education levelnya itu cuma dimunculkan yang bachelor saja. Klik OK, kayak ini semuanya bachelor doang yang muncul. Ini juga otomatis akan ikut ya. Nah, baru kita bisa baru kita muncul lagi semua datanya. Oke, ini tadi untuk data title, jumlah, dan lain-lain. Kasih border dulu. Selanjutnya adalah kita membuat grafik. Untuk membuat grafik, kita bisa menekan insert. Kita grafiknya mau bikin grafik yang age sama gender aja ya kayaknya. Karena kita cuma diminta membuat dua grafik. Kita ke insert, lalu kita pilih di sini, chart. Pertama kita blok dulu datanya yang mau kita buat. Lalu kita ambil rekomend, nggak apa-apa. Boleh juga. Ini masih loading sebentar ya. Ih, lamanya. Astagfirullahaladzim. Kok nggak ngerespon ya? Wait, wait, wait. Ini untuk bagian kolomnya. Kita mau ngambil data yang ini. Kita klik OK. Ini kita bisa pindahkan. Kita bisa atur bentuknya biar di tengah mungkin. Pindahkannya kita bagian ini kita ambil, taruh di sini misalnya. Namanya ini kita bisa ubah dua kali aja. Kita mau ubah ini jadi grafik age kan. Di, di Nah, berarti ini grafik untuk yang age. Ini untuk jumlah, ini untuk bagian umurnya tadi. Berarti ini data total terhadap umur. Jadi kita gedein lagi biar enggak terlalu kecil ya. Ini untuk ini selanjutnya kita mau membuat yang gender. Gender kan cuma tiga nih. Atau yang education level juga bisa. Yang education level saja sebenarnya sama jumlah ya. Kita mau bikin dia menjadi tabel lagi. Insert, kemudian insert, lalu kita ambil ke chart. Nah, ini ada beberapa bentuk chart yang bisa kita pilih. Kita yang ini kita mau buat yang bentuknya diagram ya. Klik OK. Nah, dia akan otomatis muncul. Ini kita bisa pindahkan dia. Nah, tingginya. Kenapa ini berpindah juga?
Oh. Ini chart. Kita bisa ubah ukurannya juga biar tidak terlalu kecil ya, agar kakak-kakaknya tidak salah lihat gitu. Chart title-nya juga bisa kita ubah. Karena ini tadi merupakan tabel dari education level, kita bisa buat tabel grafik education level. Oke, begitu saja untuk yang di sheet 1. Ini semuanya sudah selesai. Misalnya kita kecilkan ukurannya ya. Ini untuk data-datanya yang sudah kita buat tadi. Ini masih banyak lagi sampai ke. Jadi untuk di sheet pertama, sepertinya sudah cukup. Sekian saja. Kita akan lanjut ke sheet nomor 2 di video yang selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Stop recording.